Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Ibu dalam PJJ Matematika kelas 9. Nah, materi yang kali ini akan kita bahas masih bangun ruang sisi lengkung. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tabung. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kerucut. Oke, kita lanjutkan. Nah, kerucut bentuknya seperti ini ya. Nah, apabila kita buka nih, bentuknya akan seperti ini. Ini adalah jaring-jaring dari kerucut. Nah, oke. Nah, ini namanya selimut ya. Kemudian mungkin kalian familiar dengan T dan R. Tapi S ini apa? Nah, S ini adalah garis pelukis. Kemudian lingkaran di bawahnya ini adalah alas dari kerucut. Oke. Nah, dari gambar ini dan dari penjelasan jaring-jaring kerucut, maka kita bisa simpulkan unsur-unsur kerucut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki dua sisi, yaitu sisi selimut dan sisi alas kerucut. Dengan selimutnya ini berbentuk juring lingkaran ya. Kemudian alasnya berbentuk lingkaran. Oke. Yang kedua, memiliki satu titik sudut. Ini maksudnya titik sudutnya. Oke, puncaknya ini. Kemudian memiliki satu rusuk. Rusuknya dari puncak ke tepi lingkaran atau tepi alas ya. Jadi di sini disebut satu rusuk karena dari puncak baik dari sebelah kanan, sebelah kiri, sisi depan maupun belakangnya panjangnya sama, jadi rusuknya sama ya. Kemudian selanjutnya adalah selimut kerucut berbentuk juring lingkaran ini. Untuk mengingatkan kembali, juring lingkaran ini adalah bagian dari lingkaran atau potongan dari suatu lingkaran. Oke. Kita akan membahas yang selanjutnya adalah hubungan antara R, T, dan S, jari-jari tinggi dan garis pelukis ya. Oke, ini. Nah, seperti kalian lihat di sini membentuk yang namanya segitiga siku-siku. Otomatis hubungannya adalah Pitagoras. Dengan S adalah sisi miring, T adalah sisi datar, R adalah T adalah sisi tegak, R adalah sisi mendatar ya. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. S kuadrat sama dengan R kuadrat plus T kuadrat. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kita akan membahas luas permukaan kerucut. Ini jaring-jaringnya. Kemudian luas permukaan kerucut itu sama saja dengan luas alas dan ditambahkan dengan luas selimutnya. Nah, karena luas alasnya adalah lingkaran, bisa kita tuliskan sebagai berikut. Luas permukaan kerucut bisa kita tuliskan juga dengan luas lingkaran dan luas juring. Nah, di sini kita akan bahas luas juringnya dulu ya, untuk mengingatkan materi di kelas 8, yaitu materi lingkaran. Nah, bisa kita misalkan selimut ini adalah juring ABC. Di kelas 8 kita membahas hubungan antara luas juring, panjang busur, dan besar sudut juring yang dituliskan dalam bentuk hubungan seperti ini. Nah, karena di sini kita tidak ada data sudut, maka kita tidak akan menganalisis dengan sudut, cukup dengan luas dan keliling ya, atau panjang busur. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, di sini lingkaran dengan jari-jari S. Ini di sini sebenarnya ada lingkaran yang besarnya ya. Kemudian maka luasnya adalah pi S kuadrat karena jari-jarinya S. Kemudian di situ kelilingnya juga 2 pi S. Lalu panjang busurnya bagaimana? Bisa kita lihat di sini AB ini menempel pada alas kerucut, maka bisa kita simpulkan bahwa
panjang busur AB ini sama dengan keliling alas dari kerucut yang sama saja dengan 2πr karena alasnya jari-jarinya R ya. Kemudian kita lanjutkan, kita tuliskan seperti ini, lalu kita kalikan silang ya. Ketika dikalikan silang menjadi seperti ini, kemudian kita bisa coret yang sama, yaitu 2π dengan 2π, S yang di sini dengan S yang di sini bisa kita coret, maka luas jurinya AB bisa dituliskan PRS ya. Nah, luas juri ini sama dengan luas selimut kerucut. Ini baru jurinya saja. Lalu bagaimana dengan luas permukaan kerucut? Ini adalah luas permukaan kerucut. Nah, luas lingkarannya PR kuadrat, luas jurinya kita masukkan juga. Nah, unsur yang sama kita keluarkan, maka untuk luas permukaan kerucut bisa kita tuliskan PRR plus S ya. Oke. Nah, sebelum Ibu lupa, untuk absen pertemuan kali ini silahkan kalian tuliskan di kolom komentar, aku siap belajar kerucut hari ini, lalu dilanjutkan dengan nama dan kelas. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke volume ya. Volumenya kita lihat gambar kerucutnya dulu ya. Nah, kita lihat di sini gambar kerucut seperti ini, hampir mirip dengan gambar limas ya, hanya saja alasnya berbentuk kerucut. Nah, tapi di sini kita akan membandingkan volume kerucut dengan volume tabung yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Jadi volume kerucut itu sama dengan sepertiga dari volume tabung. Volume tabung itu apa? Berarti luas alas kali tinggi. Kita tuliskan rumusnya seperti ini. Maka volume kerucut adalah sepertiga PR kuadrat T. Oke, untuk materinya sampai di sini ya. Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ke latihan soal ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Di sini ada sebuah topi ulang tahun berbentuk kerucut dengan jari-jari 5 dan tinggi 12 cm. Hitunglah luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut dirumuskan PR R plus S. Luas permukaan kerucut sama dengan PR R plus S ya. Nah, di sini sudah ada R tapi belum ada S-nya. Maka menilik dari jari-jari dan tinggi dengan pasangan triple Pitagorasnya, maka dapat dihasilkan nilai S adalah 13 cm yang merupakan pasangan dari 5 dan 12 ya. Kalau kalian ragu, kalian bisa mencari nilai S dengan rumus Pitagoras seperti ini. Oke, rumus Pitagorasnya seperti ini. Kita masukkan angkanya saja, jari-jari dan tinggi, dikuadratkan, kemudian hasil kuadratnya, kemudian diakarkan, nilai S sama dengan 13 cm. Oke, nah lalu setelah mendapatkan nilai S, kita masukkan ke luas permukaan, kita operasikan, dihasilkan luas permukaan kerucut 282,86 cm per segi ya. Nah, ini apabila pi-nya kita hitung. Lalu bagaimana kalau pi-nya tidak dihitung? Kalau pi-nya tidak dihitung, maka hasilnya adalah 90 pi ya. 90 pi cm per segi. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, yaitu sebuah kerucut memiliki diameter ya ini 16, panjang garis pelukis 10. Berapakah volume kerucut tersebut? Oke, ini gambar kerucutnya. Ini diameter itu dari tepi ke tepi. Kemudian diketahui garis pelukisnya. Maka rumus volume kerucutnya adalah sebagai berikut. R-nya belum ada, T-nya juga belum ada.
R dapat kita cari dari diameternya, yaitu R sama dengan setengah dari diameter. Berarti setengah dari 16, R-nya adalah 8 cm. Kemudian untuk T-nya, kalau kalian menggunakan pasangan triple Pythagoras, kalian bisa tahu bahwa di sini R8 garis pelukis 10, maka kelipatan triple Pythagoras 3, 4, dan 5. Maka kita tinggal mencari kelipatannya, yaitu di sini 10 kelipatan dari 5, 8 kelipatan dari 4, berarti tinggi adalah kelipatan dari 3, yaitu hasilnya nilai tingginya adalah 6 cm. Tapi kalau kalian ragu, kalian bisa pakai rumus seperti ini. Masukkan angkanya, didapatkan kuadratnya, kemudian diakarkan, dapat hasilnya tetap 6 cm. Kalau jari-jari dan tingginya sudah ketemu, maka kita langsung masukkan ke rumus volume kerucut. Kemudian kita operasikan, maka dihasilkan volume kerucutnya yaitu 401,98 cm3. Mudah ya untuk luas dan volume. Nah, untuk materi Ibu rasa cukup ya di sini. Kita lanjutkan ke latihan. Di sini latihannya cukup 2 soal saja, yaitu soal yang pertama itu ada 4 item, yaitu 1A, 1B, 1C, dan 1D. Kemudian soal yang nomor 2 ini soal cerita, soal yang kedua ini soal cerita ya. Nah, oke, silahkan. Nah, materinya kalian tulis di buku catatan. Kalau materinya sudah selesai, lalu kalian tulis soalnya dulu, baru kalian jawab ya, yang rapih ditulisnya. Kemudian sudah cukup. Kemudian Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai selamat mengerjakan dan sampai jumpa. Bye.